warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Islam Palopo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas terkait kebijakan penjajah terhadap pendidikan Islam Indonesia, perbandingan antara negara Jepang dan Belanda. Jadi perlu kita ketahui bahwa Belanda menjajah Indonesia itu pada tahun 1800 hingga 1942. Jadi Belanda ini menjajah Indonesia itu kurang lebih 350 tahun lamanya. Nah, pada saat Belanda menjajah Indonesia, ada beberapa kebijakan yang diterapkan di dalamnya, seperti Belanda itu tidak mendukung pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam itu tidak dianggap penting dan tidak masuk ke dalam sistem pendidikan resmi pemerintahan kolonial. Kemudian yang kedua itu pendidikan itu dibuat terpisah dari agama. Jadi, sekolah-sekolah Belanda itu sangat bersifat sekuler, sehingga pelajaran agama Islam itu tidak diajarkan secara resmi. Kemudian pesantren dan madrasah diawasi ketat. Jadi pada saat ini lembaga pendidikan Islam dianggap berbahaya karena bisa melahirkan tokoh yang melawan penjajah pada saat itu. Kemudian yang keempat, madrasah itu harus izin pemerintah. Jadi jika rakyat Indonesia ingin mendirikan sebuah madrasah atau pesantren, harus ada izin terlebih dahulu dari pemerintah kolonial. Jadi pada tahun 1005 itu pendirian madrasah wajib mendapatkan izin dari Belanda. Kemudian yang kelima itu guru harus punya izin ketika ingin mengajar. Jadi melalui ordinasi guru pada tahun 1925, guru agama Islam itu tidak boleh mengajar tanpa izin pemerintah kolonial. Kemudian pelajaran agama itu dibatasi. Nah, jam dan materi pelajaran agama itu dibuat sedikit mungkin dan tidak dianggap penting. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam. Jadi perlu kita ketahui bahwa Jepang itu menjajah Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, kurang lebih 35 tahun. Nah, pada saat ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang terkait pendidikan Islam. Nah, Jepang itu memberikan ruang lebih besar bagi pendidikan Islam untuk menarik simpati umat Islam itu sendiri. Kebijakan ini dilakukan agar Indonesia itu mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian pada saat itu madrasah dan pesantren itu diperbolehkan untuk berdiri. Kemudian organisasi Islam itu didukung seperti Muhammadiyah, NU, MIA, bahkan diberi kebebasan untuk penyelenggaraan pendidikan. Jepang juga membentuk Masumi pada tahun 1943. Bahkan pada sekolah agama-agama itu pelajaran agama juga ditambahkan seperti sekolah rakyat untuk membentuk disiplin dan semangat juang. Kemudian didirikannya Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1945, yaitu biasa dikenal dengan UIN. Nah, meskipun Jepang ini memberikan kelonggaran pada Indonesia, tapi Indonesia itu tetap diawasi secara ideologis. Masuk pada bagian C, perbandingan kebijakan Belanda dan Jepang. Jadi kedua negara ini sangat memiliki kebijakan yang sangat berbeda. Seperti nomor satu itu arah kebijakan pendidikan. Jadi Belanda itu pendidikan itu bersifat administratif, sekuler dan administratif, sedangkan Islam itu dipinggirkan. Nah, sedangkan Belanda itu pendidikan Islam itu dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menarik dukungan rakyat. Kemudian yang kedua itu cara mengontrol pendidikan Islam. Belanda ini cara mengontrolnya itu lewat aturan dan izin seperti ordinasi guru dan izin madrasah. Sedangkan kebijakan Jepang itu kontrolnya itu lewat isi ajaran propaganda ideologi. Kemudian yang ketiga itu bentuk pembatasan. Belanda ini pelajaran agama itu dibatasi, bahkan madrasah itu diawasi sangat ketat. Sedangkan di Jepang itu pada masa Jepang itu pendidikan Islam itu lebih berkembang, tapi diarahkan untuk kepentingan perang. Kemudian keempat itu kontribusi terhadap pendidikan Islam. Nah, Belanda ini itu kebijakannya itu tidak langsung, justru pada saat kebijakannya itu lahir madrasah modern sebagai bentuk perlawanan. Kemudian negara di bagian Jepang kebijakan itu lebih nyata, mendirikan sekolah tinggi Islam dan memperkuat organisasi Islam itu sendiri. Kemudian masuk pada bagian 4, dampak kebijakan Belanda dan Jepang. Jadi adapun dampak kebijakan Belanda itu dibagi menjadi dua. Dampak pertama itu dampak positif, seperti muncul madrasah modern seperti Muhammadiyah atau Persis. Kemudian yang kedua itu pendidikan Islam mulai menggabungkan ilmu agama dan ilmu hukum. Kemudian dampak positifnya itu umat Islam itu terdorong mengelola pendidikan secara mandiri. Adapun dampak negatifnya itu seperti pendidikan Islam itu dipinggirkan dari sistem resmi, kemudian guru dan madrasah itu diawasi ketat atau ordinansi guru, kemudian pelajaran agama itu dibatasi, dan terakhir itu terjadinya dualisme pendidikan antara sekolah sekuler dan pendidikan Islam.
Kemudian adapun dampak kebijakan dari negara Jepang seperti tadi ada dua dampak positifnya. Yang pertama itu pendidikan Islam itu diakui secara resmi, kemudian pelajaran agama itu masuk pada kurikulum sekolah, dan ketiga itu didirikan sekolah tinggi Islam pada tahun 1945, dan terakhir itu organisasi Islam Masyumi, NU dan Muhammadiyah itu sudah diberi ruang. Adapun dampak negatifnya itu seperti pendidikan Islam itu diarahkan untuk propaganda perang, dan kedua itu isu pengajaran kontrol ideologi Jepang. Dan terakhir itu kebijakan tidak berkelanjut karena pada masanya Belanda itu sangat singkat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.